Ya, baik, kita akan belajar bagaimana menghitung luas dan volume dari suatu bangun ruang maupun bangun datar. Ya. Seperti kita ketahui bahwa integral itu adalah luas di bawah kurva. Nah, di bawah kurva itu kalau kita menggunakan sebenarnya di konsep integral ada dua, itu integral tentu dan integral tak tentu. Maka menghitung luas dan volume itu kategorinya integral tentu karena ada batas kiri dan batas kanan, atau pada integralnya batas atas, batas bawah, dan batas atas. Jadi kalau lihat di gambar berikut ini, yang dimaksud dengan batas bawahnya atau batas kirinya itu X sama dengan A. Jadi kalau kita punya, misalkan di sini kita punya integral ya, integral 5 sampai 10 fx dx, gitu ya. Jadi ini adalah, kalau diintegralkan terhadap dx, maka ini artinya x sama dengan 5, gitu. Ini x sama dengan 10, gitu ya. X sama dengan 10. Yang bagian ini adalah fx. Fx itu adalah y-nya, gitu. Ya, y sama dengan. Jadi jelas di situ adalah panjang kali lebar. Seperti yang sudah dijelaskan konsepnya. Ini panjang kali lebar, menggunakan sigma, menggunakan limit, jadi integral. Ya kan? Jadi panjang kali lebarnya ini fx, ini dx, ini x ya, delta x, ini y-nya, panjang kali lebar. Jadi kita tahu, oh batas kirinya mana, ini batas kanannya, ini nilai y-nya, ini nilai x-nya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar sini, kita akan mengetahui bahwa yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini adalah x sama dengan a, ya. X sama dengan, kalau saya pakai angka tadi mungkin x sama dengan 5, sebelah kanannya x sama dengan 10. Ini adalah fungsi fx-nya, delta x-nya ini, artinya diintegralkan terhadap x. Ya, anggap aja fx itu batas atasnya, dx itu batas bawahnya, gitu ya, kalau pada visualisasinya, gitu ya. Jadi luas yang ini dihitung adalah yang ini, gitu ya, jelas ya. Nah. Kemudian kita punya bentuk yang lain. Nanti kita lihat ada beberapa bentuk yang lain. Kita tentu harus membuat formula integralnya sesuai dengan gambarnya atau sesuai dengan fungsinya. Ya, nah ini tadi x sama dengan a nya di mana? Kan paling kiri di sini, ya kan? Gitu. Ini yang paling kanan. Nilainya 2. Yang paling kiri nilainya 0. Berarti integral dari 0 sampai 2, ini fungsinya adalah, itu kan? Yaitu, saya tulis dulu, fx dx, gitu kan? Bukan y-nya yang ditulis, tapi x kuadrat. Ya, kalau saya tulis y sama dengan x kuadrat, saya tulis ulang, fx sama dengan x kuadrat, karena y sama dengan fx. Gitu ya. Nah, kalau saya tulis ulang lagi 0, dari 0 sampai 2, x kuadrat dx. Nah, ini sebenarnya udah ada cirinya. Cirinya itu apa? Itu kan variabelnya x. Pasti integralnya juga variabelnya x. Nggak boleh muncul variabel y di sini. Kalau muncul variabel y, salah formulasi untuk menghitung luas dan volume. Gitu ya. Ini diintegralkan terhadap dx, pasti semuanya di sini adalah fx. Hanya ada variabel x saja atau konstanta. Nggak boleh ada variabel y. Jadi kalau menulis y nanti, nah, kelihatan salah di sini. Integral y dx nggak salah. Ada variabel y-nya. Gitu ya. Nah,
Kalau saya tulis integral y dx, nah ini hasil integralnya kan beda kan? Yaitu x xy, ya kan? Karena di sini tidak ada variabel x atau x-nya pangkat 0. Betul kan? X pangkat 0, 0 tambah 1 pangkatnya berarti x pangkat 1. Nah ini dia. Gitu. Kalau ini sendiri sepertiga x pangkat, yang betul yang ini. Yang ini tidak. Ya. Jelas ya? Lanjut. Nah, berikut ini menghitung luas yang diarsir ya. Yang diarsir, pertama saya fungsinya ini dulu, hx dulu. Kalau saya integralkan terhadap dx, ini hx dx, gitu ya. Luas yang dimaksud kan segini. Betul ya? Kemudian integral gx dx. Luas yang dimaksud adalah ya di bawahnya yang putihnya kan? Nah, yang putihnya ini. Nah, gitu kan? Kalau saya menginginkan yang diarsir ini berarti hx dikurangi gitu. Gitu ya? Jelas ya? Batas kiri, batas kanan, hx dikurangi g. Simpelnya adalah batas atas dikurangi ya betul, fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Jelas ya? Clear ya? Nih. Batas kirinya ini, batas kanannya ini. Ini kebetulan sudah diketahui min 2 dan 3 berarti dari min 2 sampai 3 fungsi atasnya yang ini x gitu kan dikurangi fungsi yang bawah ini sorry bukan itu plus 4 sorry. Ini x kuadrat ya. Ini x kuadrat yang dimaksud adalah ini persamaan parabola kan. Ini persamaan garis yang dimaksud adalah x plus 4 gitu kan, yang bagian atasnya x plus 4 persamaan garis, yang bagian bawah adalah persamaan y sama dengan x kuadrat min 2 ya, sorry kepotong dikit. Y sama dengan x kuadrat min 2, berarti x kuadrat min 2 gitu ya. Ini adalah fx tadi hx dikurangi y. Jelas? Nah, kemudian ada batas kiri dan kanan. Batas kiri dan kanan tadi kalau diketahui bisa langsung kita hitung saja tadi membuat formulasi integralnya. Kalau belum diketahui, ini bisa menggunakan fungsi daripada fungsi menyamakan nilai fungsi baik x maupun y dari kedua fungsi tersebut. Fungsi pertama y sama dengan x plus 4. Fungsi yang kedua adalah y sama dengan x kuadrat kurang 2. Dikarenakan di titik potongnya ini, namanya titik potong, nilai x dan nilai y bagi kedua fungsi sama. Ya contohnya kalau saya ambil di sini min 2. Di titik sini min 2, berapa? Saya masukkan ke dalam kedua fungsi ini. X sama dengan min 2, y-nya min 2 plus 4 yaitu 2. Kalau yang bawahnya yang ini x sama dengan min 2 saya masukkan y sama min 2 kuadrat 4 kurang 2 2. Sama kan? Ya. Jadi di titik yang dimaksud titik potong itu nilai x maupun nilai y-nya sama yaitu min 2, 2. Di sini kan? Di sini juga 3,7 ya. 3 tambah 4 gitu ya. 3 tambah 4 7, 3 kuadrat 9 kurang 2 tuh 7. Jadi di titik ini kedua nilainya sama. Jadi kalau
diketahui seperti ini gampang, langsung bikin batas kiri batas kanan. Kalau nggak diketahui bagaimana? Samakan nilainya, nilai X maupun nilai Y. Samakan nilai maksudnya ini Y sama kan? Dari samanya X plus 4 sama dengan X kuadrat kurang 2. Gitu. Ya. Menyamakan nilai daripada Y maupun X. Boleh. Di sini lebih mudah menyamakan nilai X-nya karena sudah ada fungsinya dalam bentuk Y sama dengan. Karena sudah ada Y sama dengan, ya samain aja ini Y dengan ini. Ya berarti X kuadrat kurang 4 sama dengan X plus 4. X kuadrat ini pindah ruas min X min 8. Betul ya? Sorry, X kuadrat kurang 2 ya. X kuadrat kurang 2 sama dengan X plus 4. X kuadrat min X min 6. X min 3, X plus 2. X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Ini dia, min 2 dan 3. Gitu ya. Kalau sudah diketahui langsung, kita buat integralnya dari min 2 sampai 3 di batas kanannya. Kalau belum diketahui, kita samakan nilai Y ataupun nilai X-nya. Ya. Ini satu fungsi, ini fungsi yang lainnya. Kan di titik ini nilainya sama tuh, nilai maupun nilai Y-nya. Jadi kita samakan. Boleh samakan X-nya? Boleh juga. Boleh samakan Y-nya? Boleh. Yang penting yang didapatkan adalah nilai X. Ya. Karena udah didapatkan tadi nilai X-nya, batas kiri, batas kanannya, langsung dibuat integralnya. Ya. Integralnya tadi X plus 4, bagian atas yang ini, garisnya, dikurangi bagian bawah, yaitu X kuadrat min 2, batas kirinya min 2, batas kanannya 3. Ya. Nah ini bentuk integralnya yang ini. Jadi kalau udah bisa buat seperti ini, hitung integralnya udah bisa kan? Itu integral polinomial ya. Bisa ya untuk ngitungnya ya. Integral X apa? Setengah X kuadrat. Integral 4, 4X. Ya. Kalau mau langsung dari sini, maksudnya. Kalau mau sederhanakan dulu di sini, boleh. Kalau di sini, X kuadrat berarti sepertiga ya. Min sepertiga X pangkat di min 2 dari ini. Jangan salah. Ini ya. Boleh diintegralkan di sini dulu. Yang lebih mudah disederhanakan baru diintegralkan. Lalu disubstitusi bagian atas 3, yaitu min 3 kuadrat tambah 3 plus 6. Dikurangi substitusi bagian bawah. Hasilnya 125 per 6. Tak percaya, jadi sendiri. Terus ada yang terjadi kan? Nah, berikutnya, nah ini agak berbeda. Diperhatikan tadi konsepnya ya. Nah, diperhatikan konsepnya. Menghitung luas itu kan di bawah kurva ya. Nah, ini kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat itu, karena yang ingin dicari itu yang diarsir ini. Ya. Kalau diarsirnya segini, ya baru kita boleh menggunakan Y sama dengan X kuadrat keseluruhannya. Gitu. Tapi ini yang diarsir itu yang dua warna nih, warna apa? Sian ya, ini. Kemudian atau biru langit ya. Atau satu lagi yang abu. Nah, ini. Nah, artinya luas di bawah kurva adalah yang ini. Kemudian kurva satu lagi yang ini. Ada batasnya di sini. Ya berarti kita kasih batas dari 0 di sini kan? X sama dengan 0. Di sini X sama dengan 1, nggak ada angkanya, tapi nanti kita hitung ya. Intinya adalah perbatasan antara dua kurva, kita menyamakan nilai X-nya. Ya. Nilai X ataupun nilai Y-nya. Yaitu langsung aja kita samakan X kuadrat sama dengan min X plus 2. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, hasilnya adalah
plus 2 min 1. X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Ya. X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Ini jawabannya adalah X sama dengan saya tulis dulu ya. Saya ulangi gambarnya. Nah, X sama dengan berapa tadi dapatnya? X sama dengan 1, X sama dengan min 2. Biar tahu milihnya yang mana. X sama dengan 1 yang jelas positif di sini kan? X sama dengan min 2 di sini, kira-kira nih. Nah, kenapa ada motong di situ ya? Kira-kira diperpanjang aja sih kurvanya ini. Ya kan? Ya kan? Ini min 2, ini gitu kan? Sama-sama motong deh. Cuma kita perlu yang kanan aja. 1 kan? Berarti 0, 1 kanannya 2. Nah, berarti kita udah dapat integralnya dari 0 sampai 1. Yang ini maksudnya fungsinya yang ini S kuadrat berarti S kuadrat dx. Selesai ya. Sebelahnya lagi yang ini dari 1 sampai 2 gitu kan? Integral min X plus. Nah. Karena di bawah kurva ini yang berbeda. Gitu ya. Kalau di bawah kurva S kuadrat kan ini nih. Kita harus cari hitung yang ini. Nah, kan dia dibatasi yang ini. Jadi kurvanya sih gini. Jelas ya? Cara hitungnya udah ini. Berikutnya, nah integral terhadap dy. Nah kalau lihat gini kan pusing kan? Ya, pusing ya? Sekarang saya putar aja si gambarnya. Nah, itu kan cuman beda yang tadi baru saya bilang. Iya, diputar ya. Nah, bisa kan ngitungnya kan? Bisa. Kalau gini bisa kan ngitungnya kan? Bisa. Batas kiri. Batas kiri kan? Batas kanan. Fungsi apa? Dikurangi fungsi. Itu perspektifnya adalah terhadap dx, namun adalah terhadap dy. Itu aja sebenarnya. Ya, berarti putar lagi kita. Putar lagi. Itu cuma untuk memastikan perspektifnya kan tadi udah bisa yang kayak gini kan. Sekarang udah diganti dan integral terhadap dy. Nggak bisa, bingung kan? Gimana? Tinggal pilih. Karena batas kiri itu kan jelas nih, maksudnya kan? Ini jelas. Batas kanannya jelas. Atasnya fungsi, bawahnya fungsi, gitu. Kalau melihat tadi dari perspektif tadi, nggak bisa. Makanya kita punya pilihan ketika melakukan menghitung luasnya itu, kita punya pilihan tuh. Ini kita mau integralkan terhadap dx atau integralkan terhadap dy. Kalau kita pakai terhadap dy, batas kirinya ini nggak jelas. Tulis dulu. Mana batas kirinya berapa? Apa X sama dengan 1, X sama dengan 2, yang jelas. Betul? Batas kanannya juga enggak? Nah, lebih jelas batas bawah sama batas atas. Berarti itu lebih mudah kita menggunakan integral terhadap di kode integral. Integralnya sama aja. Tadi konteksnya tadi saya tulis ulang. Ya. Yang pertama tadi integral terhadap dx yaitu fx dx. Ini x sama dengan batas kirinya kan? X sama dengan saya tulis saja bilangan misalkan 5, batas atasnya atau batas kanannya 10. Kalau integral terhadap dy diganti fy dy. Ini y sama dengan, ini juga y sama dengan 5, y sama dengan. Nah, coba lihat. Ya, kalau batas kiri sama batas kiri. Ya kan, kalau batas kiri kanan terhadap internal dy kan kiri kanan kan? Kalau ini berapa? Y ini kan y sama dengan ya? Y sama dengan 5, y sama dengan 10. Yang kanan dikurangi ya kiri. Tadi kan atas
kurangi bawah kan? Yang kanan dikurangi yang kiri. Kalau tadi fx, di sini fy. Gitu. Oh iya. Ya, kalau tadinya gini ya, y sama dengan min x plus 4, yang tadi kan ini fx. Kalau fy bagaimana? Ini kan y sama, jadi ubah jadi x sama dengan apa x sama dengan itu? Ini min x kita ke sini jadi x. 4 tetap y nya. Nah ini udah. Integral fy dy nya ini 4 dikurangi y f y. Oh iya. Ya, nanti kita coba ya. Ya. Tapi perspektifnya ada dapat dulu ya. Batas kiri, batas kanan, atas dikurangi bawah. Itu integral terhadap dx. Kalau integral terhadap dy sama aja. Maksudnya ini kalau bingung diputar aja si gambarnya ya. Nah, kalau bingung, oh ternyata dy itu tadi batas kirinya ya, di sini menjadi batas bawah. Kemudian ini batas kanan kurangi kiri. Gitu. Ya. Sorry. Nah, contohnya yang ini nih, lebih mudah menghitung batas terhadap dy. Coba menghitung integralnya terhadap dy. Kurva yang atasnya ini kan dikurangi kurva yang bawah gini. Yang atas dikurangi yang bawah. Nah, prosesnya panjang. Ada satu kurva ini, ada satu ini kurva yang sama tak? Iya, kurva yang sama. Tapi kan beda. Ini yang atas, ini yang bawah. Kurva yang atasnya adalah, nah ini sama dengan seri bola. Nanti ada kalau kurva yang atas kan kita udah pernah belajar ya, positif akar e, kalau di atasnya, kalau di bawah min akar e. Nah ini diubah jadi dua nih. Kurva yang atas namanya apa? Kurva yang bawah namanya berbeda negatifnya. Dari ini. Menghitung integral terhadap dy lebih mudah terhadap dy. Apa maksudnya? Kanan, ini kanannya kan? Benar? Dikurangi kiri, ya kan? Jadi kanan kiri itu sekali aja kalau ini. Kalau terhadap dy atas bawah, atas dikurangi bawah. Segini. Ya kan? Di sini udah kurva beta ya. Atas, ini, gitu. Maka di sini pilihan untuk integral terhadap dy relatif lebih mudah. Terhadap dx boleh bisa, tapi agak panjang prosesnya. Ya, kalau terhadap dx tadi perspektifnya saya ulangi bahwa integralnya di sini dari batas yang ini sampai sini, kurvanya yang atas ini dikurangi yang bawah. Jadi kalau saya tulis ini misalkan barang aja di sini min 1 sampai berapa lah ini ya, anggapnya 5 gitu. Dari min 1 sampai 5, yang atasnya adalah yang ini x min 1 itu dikurangi yang bawahnya yang ini. Nah, ini diubah dulu bentuknya tadi. Ini kan x sama dengan, ubah y sama dengan ya. Y kuadrat sama dengan, pindah ke kiri, 3 dikurangi x. Y sama dengan plus minus akar 3 kurang x. Yang plusnya yang ini, yang minusnya yang ini. Gitu kan? Tuh, beda kan? Plus minus akar x. Jadi ini yang bagian plusnya akar 3 kurang x. Yang bawahnya min akar 3 kurang x. Jadi yang atas dikurangi yang bawah, berarti min akar 3 kurang x. Gitu. Kemudian bagian satunya lagi yang ini, yang atas tadi ini, berarti integral dari 5 sampai 10 misalkan ya. Ini misalkan aja. Dari 5 sampai 10 gitu kan. Kemudian yang kurva yang atasnya yang ini yaitu akar 3 kurang x gitu kan, dikurangi yang bagian bawah. Bagian bawah tadi min akar 3 kurang x. Panjang kan? Panjang ya? Nah, itu integral terhadap dx. Jadi kita bisa lihat
kira-kira fungsinya ini jadi tungguan gimana ya paling mudahnya kalau saya terhadap X atau terhadap Y. Nah di sini lebih mudah terhadap Y, yaitu kanan, jelas kanan ini sekarang semua kan, ini adalah kirinya, berarti kanan dikurangi kiri, lebih mudah. Kalau saya putar juga tadi pasti akan kelihatan tuh, saya putar lagi, ya ini. Ya, saya putar lagi itu biar kelihatan. Nah, ya kan? Lebih mudah kan? Maksudnya lebih mudah terhadap DI kan? Kalau bingung terhadap DI, ya itu saya punya strategi. Ini bahaya semuanya dari X. Ini dari DX ya kan? Ini dari Y seperti integral terhadap DX kan jadinya kan? Ya, jadi diputar, integral terhadap DX. Ya udah, integral terhadap DX bisa sama juga ini. Batas kiri, batas kanan, fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Ya, jelas ya? Hei. Nah, oke, kita coba integral terhadap DY tadi. Ya, terhadap DY saya tulis dulu integral FY DY ya. Y sama dengan berapa di sini? Min 2. Ya, di sini Y sama dengan 1 ya. Nih. Ya. Kemudian FY DY. Fungsi yang kanan dikurangi fungsi yang kiri. Kanannya ini 3 kurang Y kuadrat berarti min 2 sampai 1. 3 kurang Y kuadrat dikurangi yang kirinya adalah X min 1. Tapi bukan X min 1 diambil. Langsung salah kan? Nah, karena dia beda variabel. Jadi kelihatan kalau beda variabel tuh, oh ini salah nih. Gitu ya. Jadi harusnya apa? Ya, Y plus 1 tadi. Y sama dengan X min 1, kita ubah. Min 1-nya ke sini, Y plus 1. Berarti X sama dengan Y plus 1. Yang diambil Y plus 1 ini. Berarti Y plus 1 DY. Ya, setelah itu kan tinggal integral biasa aja kan? Integral tentu yaitu 3. Untuk integralkan 3Y ya. Kalau disederhanakan boleh juga. 3 kurang 1 berapa? 2. Berarti integralnya 2Y. Min Y diintegralkan min setengah Y kuadrat. Min Y kuadrat diintegralkan min sepertiga Y pangkat 3. Substitusi batas atas dikurangi apa? Ya, substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Ini kan akan dikuiskan juga sebentar lagi, yaitu ini min Y kuadrat, min Y, kemudian apa lagi? 1 plus 2. Ya, kalau diintegralkan min sepertiga, Y pangkat 3, min setengah, Y kuadrat plus 2Y. Batas bawahnya min 2, batas atasnya 1, substitusi dulu 1 dulu substitusi berarti min 1/3 min setengah plus 2 gitu ya, dikurang ya min 2 pangkat 3 min 2 pangkat 3 ya, yaitu min 8 kali min sepertiga yaitu 8/3 gitu ya. Min 2 kuadrat 4 ya, min 2 kuadrat 4 kali min setengah min 2 gitu.
2 kali Y, 2 kali min 2, min 6. Nah, ini kan 8/3 nih ya. Nah, jadi kelihatan min 1/3, min 8/3. Jangan disamakan penyebut dulu di sini. Nanti panjang cara ini ya. Itu teknik aja ya. Min 1/3, min 8/3, yaitu min 9/3 ya. Atau min 3. Nih. Ya. Kemudian min setengah. Nah, min setengah nggak bisa diapa-apain ya. Disamakan penyebut paling ya. Yang ininya dulu boleh. Min 2, min 4 berapa? Min 2, min 4, min 6. 2 dikurangi min 6. 8 ya? 8. Ini min setengah sendiri, min setengah. Gitu. 8 kurangi 3. 5. 5 kurang setengah, yaitu 4,5 ya. 4, 1/2 atau 9. Gitu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk menghitung volume. Udah jelas kan menghitung luas ya? Bisa ya? Ya. Nanti ada ini ya, sambil saya ngambil soal, nanti dicobain ada beberapa ini ya, beberapa soal dicobain membuat integralnya. Membuat integralnya aja, nggak usah ngitung. Ngitungnya kan langsung ujian. Aduh, saya lupa bawa botol. Biar cara ngitung volume ya. Ada botol nggak? Ya. Ada yang punya botol aqua? Iya, botol mineral. Nah, itu. Mau dikorbankan, ada yang punya gunting atau cutter? Kita potong. Minum dulu akhirnya, minum dulu. Ya. Ada yang punya gunting atau cutter? Multi itu mau buat 3 ya. Oke. Ini aja saya potong lah. Potong bagi 4, 2, 3, 4. Ya kan? Ya. Masing-masing potongannya kan tetap menjadi namanya tabung. Ya kan? Tabung. Ya. Ya. Ini kan tabung ini. Ini tabung kan? Ini tabung. Ini juga tabung. Tapi ya kan? Tapi ini berbeda kan? Ya. Itunya atasnya. Ya. Ya. Kalau atasnya dan bawahnya ini dia lurus seperti ini, gampang hitungnya. Pakai rumus tabung aja kan? Rumus tabung luas atas kali tinggi. Luas atas kali kanan, PR kuadrat kali tinggi kan? Tapi tingginya tuh harus lurus ini. Nah, kalau modelnya bentuk begini, itu namanya fungsi. Gitu. Kita nggak tahu tuh volume ini berapa persisnya. Kalau menggunakan peraturan, pakai luas atas kali tinggi tabung tadi. Ini kan nggak beraturan. Di sini nggak beraturan. Udah kan? Atasnya nggak beraturan. Nggak bisa pakai rumus tabung. Nggak bisa pakai rumus yang lain untuk menghitung luas di dalam ini dengan presisi. Caranya gimana? Ya ini dimodelkan dengan fungsi. Tadi ini fungsinya apa nggak? Proporsional kuadrat, proporsional tiga, dan terusnya. Pokoknya ini ada fungsinya ya. Nah, diintegralkan terhadap X atau terhadap Y. Nah, integralnya nanti, nah ini sebagai garis tengah integral. Begitu. Jadi ini setengah daripada aqua ini saya putar ke sini. Jadilah dia seperti yang di sana. Ya, gitu.
Dan dihitung apa ini cara menghitung luasnya? Yaitu rumus tabung tadi luas alas kali tinggi. Tinggal dicek aja luas alas kali tinggi, yaitu menghitung volume I R kuadrat kali T. P itu sudah tertentu bilangan ya, koefisien T-nya tingginya. Ini tadi saya titulin ya tingginya apa? R-nya dalam ini jadi ya. Berarti kali lakukan T-nya tingginya. Ya. Ini saya tidurin lagi nih. Posisi X-nya di sini. Di tengahnya. Maka dari jarinya kan L ya. Betul ya? Ini L ya. Ya. Tingginya ini kan. Tinggi tabungnya. Betul ya? Berarti P R kuadrat kali T. Ini konteksnya untuk menghitung volume. Jadi kalau kita mau menghitung volume ini, kita menghitung dari sini. Ambil setengahnya aja. Yaitu P-nya, R-nya ini berapa? Karena ini R, kalau dalam konteks ini R ini adalah nilai apa? Nilai Y atau F. Jadi R-nya diganti dengan F. T-nya diganti dengan DE dan AS. Tinggi. Gitu. Ya, jelas? Nah, udah langsung bisa menghitung volume. Ya, langsung bisa. Kalau tadi konteksnya luas itu panjang kali lebar, kalau untuk volume P R kuadrat kali T. Itu aja. Semua ini ada beberapa metode apa. Konteksnya itu lihat tabungnya yang mana. Ya. Oke, kita lihat sekarang di mana P R kuadrat kali T. Bos saya? Satu kelas lagi ntar. Boleh Pak. Ya dapat ini pahala. Ya. Nah, itu ya. Cara menghitung integralnya bagaimana tadi? Sama aja batas kiri, yaitu X sama dengan A. Di sini kan. Batas kanannya X sama dengan B. Kemudian menghitung volumenya, yaitu menggunakan konsep luas tabung, ya tadi PR kuadrat kali T. R-nya kita ganti dengan FE, DE. Itu ya. FE, DE. Berarti kita membuatnya menjadi ini ya, secara umum ini ya, menghitung volume, ini kalau menghitung volume secara umum adalah PR kuadrat kali T, sehingga integralnya batas kirinya berapa, batas kanannya berapa, P-nya kita tulis, R-nya kita ganti dengan Fx, Fx-nya kuadrat, yang karena kita ganti kan R ya, ya kali T yaitu dx. Udah selesai. Itu untuk menghitung volumenya, ya. Itu materinya udah beres tuh sebenarnya sampai terakhir ya ini, ya menghitung luas dan menghitung volume. Nanti kita lebih eksplorasi aja, oh gini bagaimana caranya ya. Tapi konsep dasarnya di situ. Ya. Nah, tuh kan. Nah kalau ini kan jelas ya. Itu tadi yang bawah itu apa? Potongannya ya? Potongannya. Yang bawahnya potongannya, yang sebelah kanan rumusnya yang tadi saya katakan PR kuadrat, yang ini luas tabung menjadi dalam bentuk integral P X kuadrat F kuadrat D dx ya. Nah. Kemudian nah contohnya ya. Kalau tadi menghitung luas ini, sekarang menghitung volume. Volumenya bagaimana? Maksudnya volumenya kalau diputar terhadap sumbu X.
Betul ada keterangannya ya. Tentukan volume benda putar. Jadi ini bendanya diputar dengan sumbu X, jadilah dia bentuk tiga dimensi. Kalau ini kan 2 dimensi aja nih. Ketika diputar dengan sumbu X 360 derajat, jadilah dia 3 dimensi. Nah, cara menghitung volume ini dengan cara yang sama. Jadi batas kiri, batas kanan, fungsinya ini ya diintegralkan terhadap dx atau di sini itu diputar ya, karena volume 3 dimensi kan diputar terhadap dx, nanti diputar terhadap dx gitu ya. Pi r kuadrat pi r yang ini efeknya x kuadrat r kuadrat berarti x pangkat 4 d kita berarti integralnya dari 0 sampai 2 pi r kuadrat d. Pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat d dx ya. Karena tadi r-nya adalah jari. Ya. Jadi volume pi r kuadrat kali t, maka integralnya dari batas kiri sampai batas kanan dari 0 sampai 2, pi-nya kita tulis, r-nya jari-jari adalah fx, fx-nya di sini adalah ini x kuadrat, berarti kalau fx sama dengan x kuadrat berarti f kuadrat sama dengan x pangkat 4, x pangkat 4, t-nya adalah dx. Gitu. Ya. Diintegralkan apa? Ini pi-nya dibiarin ya karena dia koefisien ya, konstanta 1/5 x pangkat 5 kali pi. Batasnya dari 0 sampai 2. 0-nya kalau disubstitusi jadi 0, hanya substitusi angka 2 aja, 2 pangkat 5, yaitu 32/5 pi x pangkat 5. Sorry, udah. Ya. Gitu. X-nya kan udah substitusi 2. Oh iya. Oke. Ya. Maaf Pak. Ya, sama saya juga barusan. Ada pertanyaan? Kenapa? Kenapa? Iya. Satunya. Yang mana? Itu yang berada ya. Ini. 1/5 ini soal. Berapa? Itu kan x pangkat 5. Pi per 5 x pangkat 5. Batasnya dari 0 sampai 2. Substitusi angka 0-nya. Angka 2-nya. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. 32 per 5. Ya, ini kan atas dikurangi bawah. Pi per 5 x pangkat 5 dari 0 sampai 2. Substitusi bagian atasnya 2, ini maksudnya berarti pi per 5 2 pangkat 5. Nah, ini kali kan, kalinya kan naik ke atas ya. Dikurangi 0 ya. 2 pangkat 5 adalah 32. 32 kali pi yaitu 32 pi per 5. Itu cara nulis saja ya. Boleh 32 pi per 5, boleh 32 per 5 pi ya, karena berkali kalian. Ya. Boleh 32 pi per 5, boleh 32 per 5 pi. Ya nggak boleh 32 per 5 pi. Salah. Pi ya turun bawah. Ya, setengah kali 4 boleh kita tulis 4/2. Ya. Oh iya, benar. Ya, nggak boleh 1/2 kali 4. Ya. Iya, itu kan pas buat keluar SMP Kopi. Oke. Akhirnya aku keluar dari kota 70. Ya, yang terakhir 100 ya. Biar kita yang baru. Amin. Nah,
Dan yang ini berikutnya integral terhadap DE, volume terhadap DE sama juga. Kita bisa ngelihat tadi dari putar lagi, putar lagi. Ini kan intinya kalau kita integralkan terhadap DE, dua saja dulu. Kita integralkan terhadap DE, susah. Batas kirinya gampang ini kan. Batas kanannya yang nggak susah nih. Karena dia fungsi. Berapa sih batas kanannya? Ya, Bentar dulu guys. nah, kalau kita buka tadi jelas nih. Batas kirinya ini, batas kanan ini, ya kan? Batas kiri ini. Yang mana Pak? Ya. Jadi batas kirinya, batas atas atau batas kanan, ya. Oh yang kan diputar Ya, diputar lagi, ya. Di kanan dikurangi kiri. Kalau terhadap DX atas dikurangi bawah, terhadap DY kanan dikurangi kiri. Oh. Jadi fungsinya cuma satu ya, berarti kanan aja ya. Kalau diintegralkan terhadap DY dalam volume itu maksudnya diputar terhadap sumbu Y. Kalau diintegralkan terhadap DY artinya diputar terhadap sumbu. Ini volumenya kira-kira seperti itu tuh, tabungnya itu. Oke. Oke, saya ambil perbandingannya ya. Tadi integral terhadap dx. Saya tulis dulu tadi. Kalau saya nulis volume tabung dulu supaya nggak ini ya, nggak salah itu ya. Jadi volume tabung tadi pi r kuadrat t, dua salah sekali tinggi. Kalau integral terhadap x, saya menulisnya dari batas kiri batas kanan, ya, batas kiri batas kanan pi r-nya itu sendiri adalah y atau fx ya, fx dx. Selesai. Integral terhadap dx menghitung volume. Integral terhadap y menghitung volume. Batas bawah, batas atas sama juga pi r kuadrat, tapi pi-nya tetap ini menjadi fy gitu, ini menjadi d. Gitu aja. Ya. Kalau luas tadi fx dx dengan terhadap x-nya, fy dy dengan terhadap sumbunya, menghitung volume pi r kuadrat pi fx kuadrat dx terhadap y-nya pi f y kuadrat d. Apa jadi apa tadi Pak? Bukan kan sumbu y. Luas sama sekali tinggi aja kata ya. Oh dan itu ke Y. Oh ya. Ganti kok. Oh udah Pak. Hah? Udah, segitu aja. Nah, ini kan? Nah, contohnya ini. Contohnya ini. Yang dihasil ini kan? Ya. Kalau kita integralkan terhadap dx bisa. Yang atas dikurangi yang bawah. Ya kan? Terhadap dx itu kalau luasnya yang udah volume. Kalau volume kan diputarnya ke bawah. Ini diputarnya terhadap sumbu y. Berarti integral terhadap d. Jadi di situ di dalam bahasa di situ sudah jelas tuh yang dimaksud integral terhadap d atau terhadap x. Dinyatakan di soalnya diputar terhadap sumbu y. Ya, berarti integral terhadap d. Diputar terhadap sumbu e, ya, berarti terhadap DE. Kemudian ketika yang ditanya adalah volume, yang dihitung adalah 2 tanah kali tinggi PR. Kalau yang ditanya adalah luas, berarti Fx dx panjang kali lebarnya. Gitu. Kalau cuma luas. Ya. Nah, tentukan volume benda putar. Volume sudah jelas ya. PR kuadrat kali T. Kemudian yang dibatasi oleh Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X. Dan sumbu Y ini. Berarti kita mencari diterangkan terhadap Y kan? Batas bawahnya Y sama dengan 0.
Batas atasnya, tahu nggak batas atasnya? Belum tahu Pak. Udah disamain nilainya kan? Nilai X satu nilai Y-nya boleh. Yaitu di sini apa? X kuadrat. Udah. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Satu lagi, ini apa? Y sama dengan? Oh, diketahui itu Y sama dengan. Y sama dengan 4 dibatasi oleh Y sama dengan X. Tentukan volume benar-benar yang terjadi di 3 daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X. Y sama dengan X. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu ini apa? Dan sungguh Y diputar dan ada X. Y sama dengan X kuadrat. Harus ada X kuadrat. Ya ini kurang sedikit penjelasannya ya. Ya, penjelasannya. Kalau dari soal udah jelas. Y sama dengan 0. Y sama dengan 4. Yang kanan, yang hanya kanan aja ya. Berarti kita buat integralnya. Kalau dari itunya, kalau dari apa tadi? Dari keterangan soalnya kurang sedikit. Oh ini ada nih sini. Ini saya yang salah. Saya yang salah nih, harus mengakui kesalahannya. Nah, ya. Bisa ada Y sama dengan 4. Nah, berarti kan udah jelas ya? Batas bawahnya adalah 0. Ya, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. Ya, fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Kita buat, kita bisa mengindikasi itu salah itu. Ini integral terhadap dy. Kalau kita masukkan X kuadrat, berarti jadi X kuadrat Y kan? X kuadrat dy, salah. Harus bentuknya yang ini. Akar Y. Ya. Akar Y-nya yang dimasukkan ke dalam bentuk integralnya. Ya. Ulangi. Oke. Ya, kan volume pi R kuadrat, skala sekali tinggi. Oke. Saya ulangi ya. Volume tadi pi R kuadrat kali pi R kuadrat kali T ya. Integral. Dari sini batas bawahnya, batas atasnya dari 0 sampai 4 gitu kan? Luas skala sekali tinggi aja pi R kuadrat kali T. Pi, tulis pi gitu kan? R itu kalau dia terhadap dx adalah fx, kalau terhadap y fy. Nah, di sini adalah y sama dengan x kuadrat. Kalau kita ubah menjadi x sama dengan akar y, yang diambil akar y ini, ya kan? Kalau kita maksa tadi x kuadrat, berarti x kuadrat dikuadratkan. Kalau maksa ya. Kemudian delta y, nah ini salah nih, gitu. Kelihatan salahnya gitu maksudnya ya. Kelihatan salahnya. Jadi kalau kita ngambil yang satu lagi yaitu akar y. Akar y dikuadratkan kali dy. Nah, ini sama variabelnya. Ya. Baru tepat bentuk integralnya. Akar y dikuadratkan hasilnya adalah y dy. Diintegralkan lagi yaitu y kuadrat. Disubstitusi pi kuadrat yaitu y 4 kuadrat 16 bagi 2 8 ya. 8 pi. Nolnya nggak disubstitusi karena hasilnya 0 ya. Integralnya saya yakin udah bisa. Tapi luar tadi luar kalau debat sama kolom memang harus di mana y-nya mana y-nya. Jelas ya? Nah, kalau jelas sampai sini dulu. Saya ambil soal dulu. Nah, sambil saya ambil soal, mahasiswa cobain ya. Cobain yang ini aja.